Halo bro, balik lagi dengan gue Jos di sini. Udah lama juga ya ternyata gue nggak buat video lagi. Dan kali ini gue mau review lagi sebuah monitor. Dan ini adalah AOC 24G2. AOC 24G2 ini bisa dibilang monitor yang cukup goib ya. Banyak yang nyari tapi stoknya sulit didapat infonya. Gue sendiri dapat monitor ini di akhir September. Itu pun gue mesti PO kurang lebih 3 minggu dari awal September. Jadi gue sendiri udah pakai monitor ini kurang lebih sekitar 3 bulan. Ya mungkin ini review singkat gue lah setelah pemakaian kurang lebih selama 3 bulan ya. Oke, seperti biasa sebelum reviewnya, yuk kita unboxing dulu untuk lihat ada apa aja di dalam box monitor AOC 24G2. Pada box luarnya menurut gue AOC kasih box yang cukup keren lah menurut gue ya. Gaming banget lah gambarnya. Di boxnya juga terdapat tulisan-tulisan yang menjadi fitur-fitur unggulan dari monitor ini. Kita akan bahas fitur-fiturnya nanti ya. Di dalam boxnya sendiri, yang pertama-tama kita dapatkan ada buku petunjuk penggunaan atau manual book. Terus ada kartu garansi dari AOC. Terus kita juga dikasih display port. Terus ada kabel power. Kabel powernya di sini tanpa adapter ya. Berarti adapternya sudah di dalam monitor. Setelah itu ada kaki monitor atau biasa disebut base plate ya. Lalu ada stand monitornya yang cukup berat ya menurut gue. Dan yang terakhir ada body monitornya itu sendiri. Oke, setelah kita unboxing, sekarang lanjut kita rakit aja monitornya. Caranya gampang banget. Pertama-tama pasangkan stand monitor terlebih dahulu ke body monitor. Tidak dibutuhkan baut saat memasang stand ke body monitor. Cukup tekan aja hingga terdengar bunyi klap. Setelah itu pasangkan base plate dengan stand monitor dengan cara mengencangkan ulir atau baut yang ada di bawah base plate monitornya. Cara pemasangan sangat simpel guys. Oke, sekarang kita coba review. Pertama dari build quality dan desain monitor ini ya. Build quality monitor ini cukup solid menurut gua. Pada bagian kakinya, meskipun terbuat dari plastik, tapi di dalamnya disematkan sebagian besi, sehingga membuat kakinya cukup solid dan berat untuk dapat menopang bodi monitornya. Kakinya bernuansa warna silver dan merah, dan di bawahnya dikasih 6 karet penahan supaya kakinya tidak mudah tergeser. Desain V kakinya juga cukup unik, karena selain desain V yang ada di depan, terdapat desain V agak kecil di kaki bagian belakang. Hal ini cukup membantu menahan bodi monitor agar tidak jatuh ketika tersenggol atau ketika kita akan mengejas posisi monitor. Stand monitornya juga menurut gue cukup solid, tebal, dan berat. Warnanya perpaduan hitam merah yang sepertinya adalah warna utama dari monitor ini. Pada bagian stand terdapat lubang yang digunakan untuk manajemen kabel, agar kabel terlihat lebih rapi. Pada bagian bodi monitor juga build-nya cukup solid dan cukup berat, ya nggak ringkih lah. Adapternya sudah terpasang di bodi monitor, dan di bagian belakang monitor juga sudah support VESA mount 100x100 mm. Desain bagian depan dari AOC 24G2 menurut gua udah cakep banget, dan ya standar monitor sekarang lah, bezel-less. Bezelnya udah tipis banget pada ketiga sisinya, dan pada sisi yang bagian bawah terdapat tulisan AOC. Nah, di sini yang gue cukup suka. Tulisan AOC-nya berwarna silver yang membuat tulisannya dapat dengan mudah terbaca. Detail kecil yang cukup diperhatikan AOC. Lanjut pada desain bagian belakang, AOC kasih desain yang gaming banget dengan adanya aksen merah di bodi belakang. Desainnya sebenarnya sama banget dengan AOC 24G2E5, yaitu aksen merah dan bodi belakang yang berwarna hitam. Yang membedakan adalah warna kaki dari AOC 24G2 berwarna silver, sedangkan AOC 24G2E5 berwarna hitam. Next kita ke input dan outputnya. Pada bagian belakang monitor ini terdapat 2 lubang HDMI 1.4, 1 lubang DisplayPort 1.2, 1 lubang VGA, 1 lubang untuk earphone out, dan 1 lubang untuk kabel power. Monitor AOC 24G2 memiliki ukuran 24 inch, berpanel IPS dengan resolusi Full HD 1080p, refresh rate-nya sudah 144 Hz dengan response time hingga 1 ms dan support AMD FreeSync.
Monitor ini juga memiliki brightness sebesar 250 nits, kontras rasio 1000:1, viewing angle 178 derajat, dan color gamut sebesar sRGB 126% dan DCI-P3 101%. Selain itu, monitor ini juga punya adjustable stand yang sangat lengkap, yaitu height adjustment hingga 130 mm, swivel sebesar 30 derajat ke kiri dan 30 derajat ke kanan, lalu ada tilt mulai dari -5 derajat hingga 23 derajat, dan yang terakhir monitor ini bisa vertikal atau pivot hingga 90 derajat. Oke, sekarang gue langsung tes main game aja ya guys. Tapi sebelum itu, seperti gue bilang di awal, monitor ini sudah support AMD FreeSync, dan karena gue pakai GPU-nya dari Nvidia, gue harus aktifin G-Sync compatible-nya. Sekalian gue mau setting refresh rate-nya jadi 144Hz melalui Nvidia Control Panel. Oke, sekarang gue mau aktifin G-Sync compatible-nya. Cara pertama, aktifin dulu FreeSync-nya melalui menu pengaturan monitor. Setelah aktif, kita buka Nvidia Control Panel, lalu pilih tab Setup G-Sync, dan centang pada Enable G-Sync, dan klik Apply. G-Sync compatible-nya sekarang sudah aktif. Setelah itu, gue mau setting refresh rate-nya. Masih di Nvidia Control Panel, pilih tab Change Resolution, lalu pada pilihan Choose the Resolution, pilih tab PC, dan pilih 1920x1080p, dan pada bagian refresh rate-nya, pilih yang 144Hz. Oh iya, jangan lupa untuk pakai kabel DisplayPort-nya biar bisa aktifin G-Sync compatible dan 144Hz-nya ya. Pertama-tama gue tes monitor ini buat main game FPS kesukaan gue ya, PUBG. Dengan refresh rate yang udah 144Hz dan response time hingga 1 ms, monitor ini cocok banget buat dipakai main game bergenre FPS. Karena game-game bergenre FPS sangat membutuhkan refresh rate yang tinggi dan response time yang cepat. Dengan refresh rate yang tinggi akan membuat pergerakan di layar monitor menjadi lebih smooth dan responsif. Karena semakin banyak frame yang di-refresh tiap detik, membuat gerakan objek lebih halus dan nyaman dipandang mata. Dengan refresh rate yang tinggi juga, efek tearing dan stuttering pada monitor juga akan berkurang, sehingga pergerakan akan terasa lebih smooth. Screen tearing dan stuttering adalah efek yang terjadi karena perbedaan antara jumlah frame yang dihasilkan oleh GPU dengan refresh rate monitor. Jadi, ketika layar sedang menggambar satu frame di monitor, sementara GPU sudah menggambar frame berikutnya, muncullah sebuah gambar yang terlihat saling menimpa dan memotong vertikal. Biasanya hal ini sangat terlihat pada objek-objek vertikal di dalam game. Sehingga sekarang, produsen VGA mengeluarkan teknologi yang bernama FreeSync untuk AMD dan G-Sync untuk Nvidia yang akan mengurangi efek ini. Tentu saja harus didukung dengan monitor yang memang support untuk fitur ini. Namun untuk GPU dari Nvidia sudah bisa mengaktifkan G-Sync compatible ke monitor AMD FreeSync. Response time monitor ini juga sudah up to 1 ms. Response time yang lambat akan mengakibatkan ghosting pada layar atau gambar berbayang. Sebaliknya, semakin cepat response time monitor, efek ghosting pada layar akan semakin minim atau gerakan semakin lebih lembut. Nah, yang gue rasa pas main game di monitor ini, pergerakannya itu nampak lebih responsif karena nggak adanya input lag yang cukup mengganggu. Pergerakan layar monitor juga sangat smooth dan responsif. Screen tearing, stuttering maupun ghosting nyaris nggak gue alami di sini. Jadi, kalau kalian sebelumnya pakai monitor dengan refresh rate masih 60 atau 75Hz dan response time-nya 5 ms, tapi kalian suka main game bergenre FPS atau balapan, gue saranin kalian bisa coba monitor yang sudah 144Hz. Gue juga pakai monitor ini buat main game-game yang lain kayak misalnya PES 2020, Assassin's Creed Valhalla, atau Tomb Raider. Oh ya, karena monitor ini sudah berpanel IPS, sehingga reproduksi warna dan viewing angle-nya jadi cukup baik. Jadi untuk main game-game casual kayak tadi, kualitas dan detail warna yang dihasilkan udah cukup baik dan bisa membuat game-game yang kita mainin tadi tampak lebih nyata, sehingga pengalaman bermain menjadi lebih nyaman. Selain gue pakai buat ngegame, monitor ini juga gue pakai buat kebutuhan multimedia dan ngedit video. Balik lagi, panelnya yang IPS sangat membantu karena panel IPS menawarkan reproduksi warna dan viewing angle yang lebih baik. Color gamut monitor AOC 24G2 juga sudah sRGB 126%. Oh ya, color gamut sendiri itu adalah rentang warna dan spektrum warna yang dihasilkan oleh perangkat tertentu sehingga dapat dilihat dan diidentifikasi oleh mata manusia. Viewing angle monitor ini sebesar 178 derajat, sehingga tidak akan mengurangi akurasi warna dan detail warna meski dilihat dari sudut berbeda hingga 178 derajat. Nah, untuk editing video dan nonton di monitor ini, menurut gue sudah cukup enak kok, karena kualitas gambar dan warna yang dihasilkan cukup baik. Ya, kalau cuma untuk kebutuhan edit video yang nggak profesional udah cukup kok, tapi baik lagi ya, bukan untuk kebutuhan editing yang profesional. Oke, sekarang langsung kepada kesimpulannya aja ya.
Seperti sudah gue jelaskan sebelumnya, monitor ini punya fitur unggulan buat kalian yang pakai monitor ini untuk main game, yaitu refresh rate 144Hz dan response time up to 1 millisecond. Nggak cuma dipakai buat ngegame, motor ini juga bisa dipakai buat editing video atau kebutuhan multimedia. Karena panelnya yang IPS dan color gamut yang sudah sRGB 126% bakalan sangat membantu dalam hal akurasi warna yang dihasilkan monitor ini. Sebenarnya saat ini sudah banyak ya monitor yang speknya hampir sama dengan AOC 24G2. Layarnya IPS, 24 inch, 144Hz, 1 milliseconds, FreeSync, dan lain-lain. Ada yang harga lebih mahal dan bahkan ada yang lebih murah. Oh iya, harga AOC 24G2 ini sendiri 2,8 juta pada saat gue beli, yaitu di bulan September 2020. Tapi menurut gue ada beberapa kelebihan yang dikasih AOC dari monitor ini. Ya, selain spesifikasinya yang sudah gue jelasin sebelumnya. Yang pertama adalah harganya yang sangat bersaing, yaitu 2,8 juta. Meskipun sekarang sudah banyak monitor yang harganya sangat bersaing, tapi tetap aja monitor ini menawarkan price to performance yang paling baik menurut gua. Kelebihan lain dari monitor ini menurut gua adalah build quality monitor ini cukup kokoh, baik dari kaki, stand, dan monitornya sendiri. Desainnya juga gua sangat suka, desainnya cakep banget menurut gua. Di harga 2,8 juta, AOC juga kasih adjustable stand yang sangat lengkap, mulai dari head adjustment, tilt, swivel, bahkan bisa sampai vertikal 90 derajat. Selain melalui tombol di monitornya langsung, AOC juga memberikan software yang dinamakan G-Menu untuk dapat mengatur tampilan monitor. Menu pengaturannya meskipun terlihat cukup sederhana, namun memiliki fitur yang cukup lengkap sebenarnya. Tapi yang nggak ada salahnya juga kalau AOC ingin mengupgrade tampilan G-Menu agar lebih banyak fitur lagi dan keren tampilannya. Oke, kekurangannya sendiri menurut gua yang pertama tentunya adalah barangnya yang rada goib. Ya, agak susah stoknya. Entah karena banyak peminat atau barangnya yang emang sedikit, gua nggak tahu juga. Yang kedua adalah menu pengaturannya yang ada di monitor masih pakai sistem tombol yang ada di bawah kiri monitor, bukan joystick ya. Agak ribet sih pakai tombol begini, apalagi tombolnya cukup kecil, karena pastinya akan lebih cepat dan nyaman kalau misalkan seandainya dikasih joystick aja. Itu aja review singkat gue sama monitor AOC 24G2 yang udah gue pakai sekitar 3 bulan. Sejauh ini gue sangat puas sama monitor ini, dan menurut gue monitor ini sudah memenuhi kebutuhan lengkap gue saat ini. Kalau dari gue sih, gue rekomen buat kalian yang pengen upgrade monitor ke monitor ini. Mungkin monitor kalian sebelumnya 60 atau 75 Hz. Pasti bakal kerasa cukup signifikan perbedaannya kalau kalian pakai 144 Hz pas ngegame. Apalagi kalau kalian sama kayak gue pemakaiannya, yaitu selain buat gaming, tapi juga buat ngedit dan multimedia. Sekali lagi ini cuma review berdasarkan pengalaman gue pribadi semata. Kalian bisa jadiin referensi jika kalian mau, dan kalau enggak juga ya nggak apa-apa. Jangan lupa untuk like dan share video ini, subscribe channel Just ID, dan nyalakan loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan kalau gue update video-video terbaru. Thanks dan bye.